Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pada tema kita. Pada pertemuan tadi yang pertama atau sesi pertama telah kita ketahui bahwasanya bersaudara, berkumpul, bersatu, dan tidak berpecah belah dan tidak berselisih itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan itu merupakan aslun min usuluddin, salah satu pokok dari pokok-pokok agama, salah satu dasar dari dasar-dasar agama yang harus kita jaga. Jangan sampai pondasi-pondasi tersebut hilang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi yang terakhir ini ada sebuah ucapan yang sangat indah dari seorang ulama yang terkenal di zaman sekarang ini, dan beliau masih hidup, hafizahullah ta'ala, yaitu Al-Imam Al-Muhaddits Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah ta'ala. Di dalam kitab beliau, sebenarnya ini bukan kitab, ini bukan karangan tulisan beliau, ini adalah muhadharah beliau, ceramah beliau di hadapan jamiah, di depan murid-murid Jamiah Islamiyah Madinah. Kemudian muhadharah beliau ditranskrip menjadi sebuah buku. Dalam muhadharah beliau yang berjudul Al-Hathu 'alal mawaddati wal i'tilaf wat tahdhir minal firqati wal ikhtilaf. Muhadharahnya judulnya Hasungan anjuran untuk saling cinta. Saling cinta dan hasungan anjuran untuk saling bersatu. Wat tahdhir minal firqati wal ikhtilaf, dan mentahdir, mewaspadai dari perpecahan dan perselisihan. Perpecahan dan perselisihan. Kata beliau di salah satu ucapan beliau di muhadharah tersebut, kata beliau hafizahullah ta'ala Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, thumma unabbihukum ya ikhwan bi amrayni. Kemudian saya memberikan peringatan, memberikan tanbih kepada kalian wahai saudara-saudara, dua perkara. Ya, dua perkara. Yang mana Syekh Rabi ini juga termasuk ulama yang mengetahui dakwah di berbagai tempat dan di berbagai penjuru dunia. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada yang disampaikan oleh Syekh Rabi, beliau paham sejak zaman dahulu, sejak dahulu kala sampai sekarang pun. Maka di dalam muhadharah tersebut beliau menyampaikan dua perkara. Awalan, perkara yang pertama, kata beliau, at-ta'akhi baina ahli sunnah jami'an.
Saya sampaikan poin yang pertama adalah at-ta'akhi, bersaudara di antara ahlus sunnah seluruhnya. Jangan berpecah belah. Bersaudaralah kalian. Jangan sampai berpecah belah. Faya ayyuhas salafiyun, bathu fima bainakum ruha al-mawaddah wal ukhuwah. Wahai segenap salafiyun yang menisbatkan kepadanya as-salafi, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bathu fima bainakum, sebarkanlah antara kalian al-mawaddah wal ukhuwah, rasa cinta dan ukhuwah, persaudaraan. Wa haqqiqu ma nabbahana ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan realisasikanlah, amalkanlah apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, annal mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan, bahwasanya kaum mukminin itu seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagiannya yang lain. Wa annahu kal jasadi al wahid, dan seperti satu jasad. Idza ishtaka minnu 'udwun tada'arahu lahu bisairil jasad bisahari au bilhuma wassahar. Dan jika ada satu anggota yang sakit, maka seluruh anggota badannya akan merasakan demam dan panas. Maka di sini ini cuplikan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya seorang mukmin itu diibaratkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain sebagai bangunan, diibaratkan sebagai bangunan, di sisi lain itu seperti satu jasad. Kalau ada yang sakit, maka apa solusi Islam? Maka tada'alahu, semua anggota tubuhnya juga merasa sakit, merasa sedih. Bukan ketika ada anggota badannya yang sakit langsung dipotong amputasi, kan tidak. Sebagaimana saudara kita ketika jatuh dalam kesalahan, anggaplah dia jatuh dalam kesalahan, misalnya, nggak boleh kita langsung amputasi, paham? Insyaallah ya. Langsung kita tinggalkan, langsung kita menghajar, memboikot, meninggalkan, membenci, memusuhi, jangan. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tepat dan pas ketika beliau memberikan perumpamaan, permisalan persaudaraan antara muslim itu kal jasadi al wahid, seperti satu jasad, satu badan. Kemudian kata Syekh Rabi rahimahullah taala, kunu hakadha ya ikhwah, jadilah kalian seperti ini wahai saudara-saudara. Seperti apa? Kal jasadil wahid, seperti satu jasad, seperti satu bangunan, saling menguatkan. Ibtaidu an awamil al-firqah au furqah, dan jauhilah oleh kalian, jauhilah perkara-perkara atau penyebab-penyebab yang mendatangkan perpecahan dan permusuhan. Jauhi, jangan didekati. Fa inna Allah syarrun khatirun wada'un wabil, karena sungguhnya hal tersebut, yakni perpecahan, permusuhan, saling boikot, maka demi Allah merupakan kejelekan yang parah dan penyakit yang parah. Kejelekan dan penyakit yang sangat parah, perpecahan dan permusuhan. Ini poinnya pertama. Beliau memberikan nasihat untuk apa? Bersatu, bersaudara, jauhilah sebab-sebab perselisihan, perpecahan.
Kemudian kata beliau yang kedua, tanian, istanibu al-asbab allati tuaddi ila al-ahni wal baghdha wal furqah wat tanafur. Jauhilah oleh kalian sebab-sebab yang mengantarkan kepada permusuhan, kebencian, perpecahan. Jauhilah semuanya sebab-sebab tersebut. Jangan didekati. Jangan sebab-sebabnya tadi kita ikuti, kita baca, sehingga kita tidak mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan tidak mengamalkan apa yang telah diwasiatkan oleh para al-anbiya dan para ulama kita rahimahumullah taala wa hafizahumullah taala. Kemudian kata beliau, ibtaidu an hadil asya, jauhilah oleh kalian perkara-perkara ini, lianna sadat hadil ayyam ala aidin nas ya'lamullahu halahum wa maqasidahum. Dikarenakan di hari-hari ini beliau mengatakan muhadarahnya sekitar tahun 2003. Berarti 20 tahun yang lalu kan? Ya. Apalagi kalau beliau bicara pada zaman sekarang, pada kondisi atau pada tahun ini. Nah, kata beliau, dikarenakan pada hari-hari ini banyak orang-orang yang bermunculan, yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa tujuan-tujuan mereka dan niat-niat mereka. Allah Maha tahu tentang kondisi mereka. Apa yang mereka lakukan? Sadat wa kathurat wa mazzaqat syabab fi hadzal baladi sawa'un fil jami'ah aw ghairiha aw fi sa'iri aqtarid dunya, yang mana mereka bermunculan dan banyak, dan mereka berupaya mencerai-beraikan persatuan para pemuda Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini. Di mana? Usul Al-Arabiyah. Sawaun fil jamiah, apakah di jamiah Islamiyah atau selainnya, au fi sa'ir aqtari ad-dunya, atau di seluruh penjuru negeri. Mereka berupaya semaksimal mungkin bagaimana pecah, bagaimana berselisih. Ini tujuan mereka. Sehingga hati-hati dari hal yang seperti ini, sebab-sebab yang mendatangkan perpecahan dan permusuhan. 5, kata beliau, kenapa kita harus waspada dan berhati-hati dari segala sebab yang mendatangkan permusuhan dan perpecahan. Kata beliau, li'annahu nazala ila sahati da'wa ila Allah man laysa min ahliya la ilman wala fahman. Dikarenakan orang yang tadi yang memecah belah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia berupaya turun ke kancah dakwah, ingin tenar, ingin dilihat, ingin viral atau selainnya, masuk dia karena dakwah, padahal dia bukan ahlu dakwah, nggak dikenal siapa orangnya, seperti apa orangnya, la ilman wala fahman, tidak dikenal keilmuannya atau pemahamannya. Tiba-tiba muncul ingin mencerai-beraikan persatuan kaum muslimin. Maka waspada, kata Syekh Rabi, dari sebab-sebab perpecahan dan permusuhan. Wa yajuzu an yakuna al-a'da dassu fi awsatis salafiyyin man yumassikuhum wa yufarriquhum, wa hadha amrun ghairu ba'id abadan bal waridun haqqan barakallahu fikum. Kata beliau, bahkan bisa jadi musuh-musuh dakwah itu menyelinap.
Ya, musuh-musuh dakwah itu menyelinap di barisan salafiyin dengan berbagai macam. Ya, tidak tahu siapa dia, majhul. Siapa namanya, di mana dia tinggal, di mana dia belajar, tapi yatakallam fi amril al-ammah. Tapi dia berbicara tentang perkara-perkara yang umum, perkara yang luas, yang menyangkut banyak orang. Berbicara tentang perkara-perkara kontemporer, mendahului para ulama kita. Bisa dan terjadi, kata beliau, terkadang tadi musuh-musuh dakwah itu menghina. Kalau dia terang-terangan saya menentang dakwah Ahlussunnah, dengan dia membantah atau memberikan syubhat, itu gampang, kelihatan. Tapi kalau dia menyelinap, memakai libas salafiyin, memakai baju salafi, menyelinap di tengah-tengah salafi, nah ini nggak tahu ini lawan atau kawan. Dan dia adalah tugas dia atau perbuatan dia yumazzikuhum wa yufarriquhum, memecah persatuan barisan salafi. Nih tujuan dia masuk ke dakwah salafi bukan ingin mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tujuannya jelek, ingin memecah belah. Sehingga hadis dan ayat walaupun dia tahu disampaikan padanya nggak mempan, karena tujuannya tidak jelek. Musuh-musuh ad-da'wah as-salafiyah. Nauzubillah. Wa hadha amrun baik, dan ini bukan hal perkara yang jauh. Ini bisa terjadi. Bahkan kata beliau, bal waridun haqqan, bahkan sudah terjadi. Kata Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah taala, mereka masuk ke barisan salafiyin, memporak-porandakan barisan ukhuwah salafiyin, sehingga musuh-musuh dakwah tertawa, senang mereka, terpecah belah, bermusuhan, saling memboikot dan seterusnya. Kemudian beliau menyampaikan nasihat juga yang sangat indah, yang semoga kita bisa mengamalkan nasihat dari beliau. Kata beliau, fahrisu alal ukhuwah, fahrisu alal ukhuwah, semangatlah kalian untuk bersaudara. Jadi kalau ada yang bilang Syekh Rabi itu manhajnya mutasyaddid, ini imma dua orang aja kemungkinan. Imma dia ahlul ahwa yang memang benci terhadap dakwah Nabi, dakwah Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, karena kegigihan beliau terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa imma ya'rif annahu jahil, wa imma annahu jahil, atau dia orangnya yang bodoh, yang tidak tahu bagaimana Syekh Rabi ketika menghadapi permasalahan-permasalahan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Pertama beliau ukhuwah. Ketika masalah tersebut baru menyentuh barakallahu fikum asluddin, pokok-pokok agama, baru beliau berbicara. Beliau tidak langsung lemah lembut beliau dakwanya, tidak langsung terus langsung menjauhi, langsung mentahdir. Syekh Rabi manhaj dakwah beliau dibangun ala kitab wa sunnah wal rahmah wal i'tilaf wal istima', persatuan persaudaraan. Kemudian kata beliau, wa idza hasala bainakum syai'an minan nufrah. Nah ini kalau ada di antar kalian terjadi selek, ya, perdebatan, perselisihan, fatanasau al-mati, maka lupakanlah yang telah lalu. Lupakan, jangan diungkit-ungkit, jangan diungkit-ungkit. Wakhruju safahatin bayda jadidatan al-an, dan keluarkanlah lembaran-lembaran yang putih bersih yang baru sekarang. Biarkan itu yang dulu, yang sekarang kita jaga ukhuwah. Jangan sampai diingat-ingat, atau jangan sampai ada bahasanya apa, istilah
Gak bisa nih, udah sakit hati, udah kadung. Ibaratnya kayak kertas diremek, tahu diremek ya. Sebagus apapun kita perbaiki, pasti ada bekasnya. Kalau orang yang seperti ini dia mengaku Ahlussunnah, sungguh sangat disayangkan, sangat-sangat disayangkan. Dia lupa terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat tadi pada sisi yang pertama yang terjadi pada kaum Aus wal Khazraj seperti itu, dan juga yang terjadi pada Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang dikenal dengan Ayyamul Mihna, hari-hari yang penuh dengan ujian, yang pada masa itu kaum muslimin dan para ulama di zaman itu, di zaman Imam Ahmad dan termasuk Imam Ahmad, diuji dengan fitnah qulub Al-Quran. Al-Quran adalah makhluk. Dan Muhammad atau Ahmad bin Abi Bakar ini pentolan yang mempengaruhi pemerintahan waktu itu, sehingga pemerintah mengharuskan masyarakatnya untuk berpemahaman yang sesat, menyimpang, mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, Al-Quran adalah makhluk. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu disiksa sampai 3 periode, belasan tahun, antara 6 sampai 18 tahun disiksa. Bukan hanya sekedar dijelek-jelekan kehormatannya, disiksa. Bahkan disebutkan siksaan beliau itu, pukulan beliau yang diberikan kepada beliau, cambukan yang diberikan kepada beliau, kalau seandainya diberikan kepada unta lamatat, niscaya mati untanya. Kira-kira berat gak siksaan beliau? Berat sekali, luar biasa. Sampai seperti itu digambarkan siksaan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Terus beliau lalui hari demi hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun dan seterusnya. Bahkan saking dahsyatnya fitnah tersebut, datanglah 10 ulama ahli fikih. 10 ulama ahli fikih. Kalau kita mengatakan ulama zaman Imam Ahmad ilmunya luar biasa, jangan ditanya, tidak ada bandingannya di zaman sekarang. 10 ulama ahli fikih datang menemui Imam Ahmad. Untuk apa? Untuk kita, kalau bahasanya, memberontak. Karena ini masalahnya sudah luar biasa dan fitnahnya luar biasa. Khuluqul Quran, Al-Quran adalah makhluk. Ini akidah yang penting, yang harus kita jaga. Bayangkan sampai seperti itu, sampai bingungnya ahli fikih yang 10 tadi. Bukan 1 ya, 10. Bukan sekedar ustaz, bukan, ulama ahli fikih. Tapi bayangkan bagaimana ketua Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau tetap kokoh dan beliau mengingatkan kepada mereka 10 ulama tadi, ad-dima, darah dan darah. Ingat, darah kaum muslimin mahal harganya, nggak bisa diperhitungkan, tidak bisa dinilai. Beliau sabar. Bahkan ketika beliau didudukkan, ketika debat dengan Ahmad bin Abi Du'ad, disebutkan dalam cerita tentang debat beliau oleh khalifah pada waktu itu, pemerintah waktu itu di masa itu, ya. Ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyampaikan dalil-dalil dan hujah-hujah beliau, maka orang-orang yang di sekitar pemerintah tadi, termasuk Ahmad bin Abi Du'ad, itu menggemusi pemerintah. Lihat tuh, beliau mengatakan kita ini kafir, dhalun mudil, sesat dan menyesatkan. Provokasi. Agar apa? Udah, lanjut aja hukumannya. Bahkan sampai ada rencana
diusulkan kepada pemerintah waktu itu untuk Imam Ahmad dibunuh. Sampai seperti itu. Bahkan beliau barakallahu fikum, ketika beliau sudah dibebaskan, beliau nggak langsung bebas dalam artian bisa ngajar dan seterusnya, tidak. Beliau disuruh di rumah aja. Beliau sehingga tidak bisa sholat berjamaah dan tidak bisa sholat Jumat, apalagi menyampaikan ilmu. Memang luar biasa kondisinya. Bahkan beliau hanya diberikan 17 dirham. Itu nafkah beliau bersama keluarga dalam sebulan, itu 17 dirham. 1 dirham itu kurang lebih beratnya 4 gram. 1 gram sekarang berapa? Perak. 1 dirham itu 4 gram perak. 4.000 kayaknya. Ya, kurang lebih 4.000. Berarti berapa 1 dirhamnya? 12.000 apa ya? Apa? 16.000 ya? 16.000, anggaplah 16.000 dikali 17 berapa? Gini juga aluminium seperti ini. Nggak nyampe UMR Aceh, ya kan? Nggak nyampe UMR serendah-rendahnya di Jawa. Bayangkan di zaman Imam Ahmad beliau diberikan dan beliau bersabar. Dan beliau mengatakan bahwasanya saya raditu, bil mana saya ridha terhadap orang-orang yang menyiksa saya dalam keadaan mereka sudah wafat. Ridha beliau, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ridha beliau disiksa dengan sedemikian seperti itu dan lamanya, dan seperti itu yang diperlakukan kepada beliau, tapi beliau mengikhlaskan apa yang dilakukan kepada beliau walaupun mereka sudah wafat dan walaupun mereka masih hidup. Coba kalau kita, nah, kadang kita terbalik-balik. Nah, ketika ada saudara kita sedikit disentuh kehormatannya, wah kita marah. Tapi kalau ulama yang disentuh, diam aja. Nah ini yang kadang kita masya Allah melihatnya, subhanallah, tidak berbicara. Tapi kalau saudaranya disentuh, dia bangkit, waqama, warat, membantah, menyebutkan ini dan itu. Tapi kalau ulama yang terkena, yang disindir kehormatannya, dia diam. Bahkan dia ikut menyebarkan. Syekh Fulan kadzab. Masya Allah, mudah sekali mengatakan Syekh itu kadzab. Tahu arti kadzab? Kalau kadzab itu kalau dalam bahasa Arab isim mubalaghah. Kalau artinya itu sering dan sangat sering berdusta. Ya, mudah sekali. Mana kaidah-kaidah yang katanya kalau kita melihat saudara kita salah menasihati, kalau sabar, ngasih uzur, nggak berlaku. Cepat sekali dan tidak adanya unsur bertanya. Ini yang repot. Nah, barakallahu fikum. Makanya contoh lihat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengikhlaskan walaupun beliau disiksa seperti itu. Dan kita dan semuanya yang hidup di masa ini tidak mengalami apa yang dialami oleh Al-Imam Ahmad. Tapi karena keimanan yang ada pada Al-Imam Ahmad, ilmu yang ada pada Al-Imam Ahmad, Masya Allah, bukan hanya secara teori-teori untuk kita bersatu, tapi juga secara praktek. Beliau ikhlas, beliau hafal. Tentu Imam Ahmad sangat paham dan tahu tafsir bagaimana fadilah meminta maaf, keutamaan meminta maaf. Sebenarnya apa? Ayat dan hadis, dan betul-betul masuk ke dalam qalbu beliau sehingga beliau praktekkan. Betul-betul beliau praktekkan. Tapi kita lanjutkan. Kemudian kata beliau, wa ana aqulul ikhwan, maka saya katakan kepada saudara-saudara, alladzi yaksur ma yanbaghi
an nusqitahu aw nuhlikahu. Dan yang kurang, yakni yang berbuat salah, ada saudara kita berbuat salah. Ma yang bagian nusqitahu aw nuhlikahu, tidak pantas kita menyungkurkan, menjatuhkan dia atau membinasakan dia. Tidak seharusnya, bukan seperti ini. Ini bukan dakwanya para nabi, bukan dakwanya para ulama kita. Ketika saudara kita salah, bukan kita jungkurkan, bukan kita semakin jatuhkan, bukan kita binasakan, tapi tempuhlah sebab-sebab yang tetap mendatangkan ukhuwah dan tidak mendatangkan perpecahan. Kalau dia, barakallahu fikum, dia mungkin zalim atau sedikit, atau dia membicarakan dirimu, maka maafkanlah. Maafkan. Dan itu yang paling utama, sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam sebuah kisah atau ayat firman Allah Ta'ala, وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَيُّؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sepantasnya di antara kalian, orang di antara kalian yang memiliki kelapangan harta, rezeki, untuk memutus infak yang kalian berikan kepada karib kerabat dan orang-orang miskin dan orang-orang yang berjihad atau berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka maafkanlah, ampunilah. Ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum. Tidakkah kalian cinta ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Ayat ini turun terkait ketika waktu itu kejadiannya hadithul ifki. Hadithul ifki, bahwasanya istri Nabi, ingat ya, ini istri Nabi. Siapa ayahnya Aisyah radhiyallahu anha? Sahabat Abu Bakar. Manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Istri Nabi Aisyah, bahkan Aisyah ini adalah istri yang paling dicinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dituduh berzina. Di antara orang-orang yang menyebarkan berita ini adalah Mistah bin Uthathah. Ya, Mistah bin Uthathah, anak bibinya sahabat Abu Bakar. Berarti ibaratnya sepupuan gitu ya. Nah, sepupuan dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia menyebarkan berita bahwa Aisyah berzina. Bayangkan, Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang nih ada yang ngomong seperti itu, udah demo berjilid-jilid, ya kan? Udah berapa masa yang dikerahkan? Sudah, masya Allah, mungkin dengan lancangnya mungkin ada yang mengatakan, wah, itu yang mengadakan itu murtad kafir. Hasilnya itu. Tapi bayangkan, apa yang di awal-awal, apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar? Maka yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau memutus infak yang beliau berikan setiap bulannya kepada Mistah bin Uthathah. Karena Mistah bin Uthathah ini orangnya miskin, tak punya harta, dibantu ekonominya oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ternyata kalau bahasa kita udah dibaiki begitu, masya Allah, balasannya seperti ini. Nggak nanggung-nanggung, anaknya dituduh berzina, istri Nabi SAW dituduh berzina. Sudah luar biasa, keji sekali tuduhannya. Bukan hanya dijelekkan kehormatannya, ini lebih dari itu. Nggak bisa kita bayangkan. Alhamdulillah. Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu
Di awal-awal ketika mendengar hal tersebut, beliau memutus, sudah, saya tidak memberikan infak kepada Mistah bin Utsatha. Maka turunlah firman Allah tadi, tidaklah orang yang memiliki kelapangan rezeki, harta, memutus infak kepada orang-orang miskin. Ya. Mistah bin Utsatha orang miskin. Wal muhajirin fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ayat ini turun, langsung sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan, langsung melanjutkan infak yang beliau dulu berikan kepada Mistah bin Utsatha. Langsung mendengar ayat tanpa basa-basi, tanpa jeda, tanpa begitu lama mengamalkan ayat ini. Aina nahnu, anak kita. Nah, yang kita hanya ingat hak-haknya kita, tapi kita tidak melihat hak saudara kita. Bahkan mungkin kita lebih zalim daripada saudara kita. Sehingga kata beliau, barakallahu fikum, alladzi yaksur, yang kurang, ma yang bagian nusketahu au nulika, enggak pantas untuk kita jatuhkan, kita syukurkan, kita binasakan. Walladzi yubti minna, dan yang salah dari kalangan kita Ahlussunnah wal Jamaah, la nuhlikuhu, tidak kita binasakan. Barakallahu fikum. Walakin, kata beliau, nu'alijuhu bil lutfi wal hikmah, tapi kita obati dengan kelembutan dan hikmah. Wa nuwajjihu lahu al-mahabbata wal mawaddah, kita berikan kepadanya rasa cinta dan senang. Masya Allah. Kalau kita melihat bimbingan para ulama kita, nasihat ulama kita itu sangat tenteram. Bukan dikit-dikit ulama kita udah bisa, udah pecah. Tidak. Bayangkan ulama kita seperti itu sejak zaman dahulu kala, zaman para sahabat radhiyallahu anhum sampai zaman sekarang. Apalagi perkara tersebut bukan perkara pokok, perkara-perkara yang istilahnya, kalau diistilahkan, perkara-perkara pribadi. Apalagi itu, jangan sampai berpecah belah. Sehingga beliau memberikan nasihat, akan tapi hendaknya kita mengobatinya dengan kelembutan. Jangan kaku, kasar, main sikap, main sana sini, main boykot, jangan. Ini ibaratnya kalau kita mau mengobati luka pakai racun. Ya, dia batuk, apa obatnya? Baygon. Sembuh gak kira? Ya tenang, tapi di alam sana. Nah. Dan dengan rasa cinta dan mawaddah. Sehingga kalau ada temannya yang agak provokasi, itu dia tuh kayaknya dia mengambil hakmu atau dia menjelekkan kamu, sudah, itu saudara saya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita menjaga ukhuwah. Ini kan Masya Allah. Bukan saudaranya, nah itu dia menjelekkan kamu dan seterusnya. Oh iya ya, wah kalau gini harus kita sikapi. Nah, bukan seperti ini. Ini bukan dakwahnya salafiyah, bukan manhaj, bukan metode dakwah para nabi, al-anbiya wa rusul alaihi salatu wassalam. Wasairul akhlak salihah, dan kita berikan kepadanya juga seluruh akhlak yang baik, ucapan dan perbuatan sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh ulama kita. Ma'ad da'wati sahihata ya'uba, bersama kita mengajak kepada dia, mengajak dia, menyeru pada dia agar dia kembali bertaubat atau rujuk. Wa in baqiya fi dha'fan, kalau seandainya dia tetap ada lemah kita, mungkin kita sampaikan tapi dia enggak berubah. Ya. Fala nastajil alaihi, janganlah kita terburu-buru. Jangan terburu-buru, langsung sikap, langsung boykot, langsung vonis, langsung disuruh jauh, langsung sudah, jangan deketi bulan, udah, jangan ke sana. Jangan.
kata beliau. Wa illa, kata beliau, wallahi ma baqiya ahadun ma baqiya ahadun. Kalau seperti itu kita terburu-buru, tidak memberikan nasihat, langsung sikap, langsung hantam, tidak akan ada tersisa satu orang pun. Kalau metodenya seperti itu, main sikap, main hantam, main hajar, ini bukan dakwanya para nabi. Dakwanya para nabi dan ulama kita, dakwanya lembut dan penuh dengan kasih sayang dan menjunjung setinggi-tingginya al-ukhuwah, persatuan. Sehingga kalau ada orang yang mengajak berpecah belah, nah ini ditanyakan kolbunya, ditanyakan dia. Syariat menjunjung setinggi-tingginya ukhuwah dan mencela berpecah belah, dia malah ukhuwah dia injak-injak. Kemana? Mana ayat itu yang dia hafal? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syariat sangat memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ukhuwah. Jangan sampai, dan sangat ironis kalau tadi ada orang yang mengatakan sudah kita pecah, kita berpisah, jangan bersatu. Masya Allah, subhanallah. Anta takallam hada an ilmin aw an hawa nafsi. Anda berbicara ini di atas ilmu, atau hawa nafsu untuk berpecah belah. Ulama sudah menasihatkan untuk bersatu, jangan berpecah belah. Perkara ini bukan perkara yang harus adanya perpecahan, perselisihan. Ternyata Anda ingin berpecah belah. Nah, jangan sampai seperti ini. Dan kalau seandainya ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, ada saudara kita tadi kurang salah, maka maafkan. Itu adalah akhlak yang tertinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran, kata Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard, arduha ka'ardis samawati wal ard, uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan jannahnya. Yang mana jannahnya? Jannah Allah Subhanahu wa taala arduha ardus ka'ardis samawati wal ard, luasnya selangit dan sebumi, luas surga Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, yang Allah atau yang disediakan, diberikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah sebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, di antara ciri-ciri penduduk surga, kalau kita ingin surga, maka lakukanlah, bersifatlah dengan sifat ini. Yang pertama, yunfikuna fis-sarra' wad-dharra. Mereka berinfak ketika di masa senang, masa lapang, dan ketika di masa sulit. Allah sebutkan 3 amalan ini. Ini amalan yang sulit. Yang pertama apa? Berinfak di masa lapang dan di masa sulit. Berinfak saja kita kalau mau berinfak di masa muda itu aja udah sulit. Betul nggak? Banyak godaannya. Mau berinfak, datang godaan, jangan. Kamu tuh banyak keperluan.